Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo JPackers, jumpa lagi dengan saya Ale, host Jejak Backpacker. Dalam Jejak Backpacker Misteri kali ini telah hadir seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis di Gunung Gede Pangrango pada tahun 2006 silam. Dan podcast misteri kali ini kita berada langsung di kawasan Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Cibodas, Jawa Barat. Bagaimana cerita dari narasumber kita? Saksikan setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini sebelumnya pernah kami tayangkan 2 bulan lalu dengan alasan keamanan salah satu korban yang semenjak video ditayangkan sering diganggu oleh jin yang ingin menikahinya. Maka video kami hapus. Untuk mengobati rasa penasaran JPackers, video kami tayangkan kembali dengan versi eksklusif. Wawancara langsung di kaki Gunung Gede Pangrango dengan narasumber pada tengah malam dan tanpa menyebut nama-nama korban. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Ale. Tentunya sebelum kalian semua menonton video ini, ada baiknya kalian subscribe channel kami, like, comment, and share. Dan selalu aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan dari kami. Oke, assalamualaikum Bang Benga. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam juga Bang Ale. Selamat berjumpa lagi di podcast Jejak Backpacker Misteri. Kali ini Bang bagusnya panggilnya Bang Benga, Bang Ardi atau Bang Mawardi? Bang Beng aja lah. Bang Beng. Bang Beng. Katanya Bang Beng ini kan mempunyai cerita atau pengalaman mistis yang pernah dialami pada tahun 2006 silam di Gunung Gede Pangrango. Nah, untuk menceritakan ceritanya sendiri, Bang Benga sudah siap tentunya ya. Insya Allah siap. Siap ya. Siap. Dan kali ini juga kita di tengah Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Cukup ini juga sih sebenarnya sih, agak lumayan dingin juga, kebetulan malam. Jam berapa nih? Jam 11 ya? Jam 1. Sekarang ya? udah jam 1. Oh, jam 1. Oke, Bang Benga mungkin sudah ceritanya langsung aja. Ya. Gimana itu pengalaman mistisnya? Tentunya para pencinta misteri sudah sangat penasaran banget. Ya, kejadiannya sih tahun 2006, berarti sekitar 14 tahun yang lalu ya. Jadi tuh saya dan rombongan teman-teman saya juga gitu kan, kita mulai pendakian itu dari Jalur Putri. Jalur Putri. Ini kan kebetulan kita ini sekarang posisinya di Cibodas. Tapi kita naik itu dari Jalur Putri. Nah, jadi kita naik itu malam sekitar jam 12 malam lah kita mulai pendakian. Mulai pendakian jam 12 malam kita bergerak, biasa briefing segala macam untuk perlengkapannya gitu. Kita mulai naik dari base camp. Kita mulai naik jam 12. Terus biasa untuk ngisi air kan di pos 1 yang untuk dari Jalur Putri. Udah kita isi dulu kan untuk perbekalan gitu kan. Lanjut kita ke pos 2, dan pos 2 itu pos 1 pos 2 ya awal sih nggak ada kejadian apa-apa ya di saat itu. Lalu kita di pos 3 nya itu mungkin sekarang beda jalurnya dengan yang tahun 2006 lalu gitu. Di 2006 itu masih kita jalur itu yang ada bentuk kayak pondokan, untuk pondokan itu. Nah, awal sih dari situ sih dimulai mulai dikasih kayak tanda-tanda kita bakalan ngalamin sesuatu yang nggak pengen kita sama sekali harapin ya gitu. Mulai dari kita break di pos 3, oke, kita lanjut jalan. Selang nggak lama itu sekitar jam 2 pagi itu, jam 2 dini hari ya, teman
salah satu teman kita itu ngalamin apa, kerasukan lah ya, kerasukan gitu kan, kerasukan akhirnya, tapi kerasukan langsung posisinya jatuh gitu kan. Nah, dapat informasi dari teman-teman yang di depan, kebetulan kita kan berbagi, ada beberapa barisan ya. Kebetulan saya di belakang, dapat informasi katanya salah satu teman kita itu ngalamin kesurupan gitu kan. Udah kita ke lokasi kan, ke teman kita yang ngalamin itu. Nah, karena wanita atau wanita itu. Nah, terus ya udah, karena posisinya di jalur, akhirnya kita inisiatif untuk memindahkan kan, maksudnya jangan sampai mengganggu pendaki lain saat melewati jalur itu gitu. Gitu. Saat kita mau memindahkan teman kita itu di luar nalar kita awalnya beberapa teman coba memindahkan gitu kan, cuma karena akhirnya nggak mampu, katanya berat gitu kan, akhirnya bantulah tuh kita lagi gitu kan, 6 orang cowok semua yang angkat itu, dan itu beratnya minta ampun sih, ya anggapan saya itu seberat mobil lah, berat banget asli. Teman kita itu kita pindahkan, jadi dengan ya sekuat tenaga hanya kegeser sekitar 1,5 meter dari jalur ya. Awalnya kita mau nyari yang tempat lebih luas lah ya, cuma karena posisinya dengan beratnya itu ya kita mau ke situ, ya udah akhirnya terus sampai situ kita pindahkan. Nah, coba kita kita coba sadarkan lah ya hal itu, kita bacakan ya, karena kita ini bacakan surat Yasin, ayat kursi gitu, doa-doa lah gitu, biar teman kita itu sadar kembali gitu. Awalnya kita juga takutnya dia hipo kan, namanya posisi kita naik malam gitu kan, tapi dari segi safety-nya kayaknya masih cukup safety gitu. Pas itu ya udah kita coba ini, tapi nggak bisa tuh, nggak keluar lah kalau istilahnya gitu. Sampai akhirnya ada rombongan peziarah, karena kita kan masuk daerah ini ya, dari peziarah itu mau ke arah Surken dia. Nah, dia tuh padahal dia belum tahu case-nya kan, case yang kita alamin itu. Terus dia bilang gini, pantas kalian mah, kenapa teman kalian kata gitu kan, ini kayaknya ngalamin inian Pak, kerasukan gitu kan, kerasukan gitu. Oh iya kata gitu kan. Nah, terus kita coba mindahin, beratnya berat banget, makanya kebiasaan sama sini. Ya iya, pantas kalian emang nggak bakal mindahinnya berat gitu, karena kalau itu dikepung katanya, iya dikepung ya makhluk inilah makhluk halus lah ya, jin lah gitu. Udah kan di situ kita, waduh, bisa bantuan nggak Pak, maksudnya bantu untuk menyadarkan teman kita ini gitu. Cuma dia coba bantu segala macam, tetap nggak bisa gitu. Akhirnya kita kan juga nggak enak, dia kan punya tujuan juga. Ya udah, akhirnya karena posisi udah jam makin dingin ya kondisi, akhirnya kita buat tenda buat istirahat lah. Kayaknya kita nggak bisa lanjut nih, kita menyadarkan teman kita dulu gitu ya. Akhirnya kita buat ibaratnya camp di situ lah, di antara jalur 3 dan jalur 4 itu, pos 3 dan pos 4 itu kita buat camp sementara aja gitu kan. Karena daripada kita paksakan teman kita kayak gini, kita istirahat di situ kan, yang kasihan juga yang lain gitu, teman-teman yang lain. Nah, beberapa teman buat tenda sama buat minum begitu, kopi atau apa buat buat biar nggak yang lainnya juga nggak takutnya ngedrop malah kan hipo. Nah, saat kita
mencoba menyadarkan teman kita itu apa ya istilahnya kayak nggak ada gunanya gitu, kayak nggak mempan sama sekali. Kita coba ini itu gitu kan, sampai subuh, terdengar azan subuh itu, ternyata teman kita sadar sendiri gitu ya. Dari situ sebenarnya kan kita dari beberapa teman pendakian juga ingin memutuskan tadinya, ya udah deh mungkin kayaknya kita nggak usah lanjut pendakiannya gitu kan. Saat itu tapi kan itu dari usulan beberapa teman ya, termasuk saya juga gitu. Tapi karena yang lainnya bilang ya udahlah kita lanjut aja tapi nanti langsung turun, jadi cuma lintas aja gitu. Nah ya udah, akhirnya alhamdulillah teman kita sadar, kita kasih dia asupan makanan kan, karena takutnya kan dia kurang juga gitu, kosong perut atau kurang minum juga tuh. Akhirnya pas pagi sekitar jam 6-an kita tanya ke teman kita itu kan, kondisi lu gimana, mau lanjut atau balik kita gitu. Udah lanjut aja katanya, lanjut aja, gue nggak ngapa-ngapa kok kata gitu kan. Oke, terus kita tanya teman-teman yang lain gimana, ya udah lanjut, tapi kita nanti langsung balik gitu kan, langsung melintas aja gitu. Kita lanjut, sampailah kita di perjalanan, sampailah di Surakencana, benar-benar Surakencana gitu. Biasalah foto-foto apa segala macam gitu, sampai akhirnya lupa apa yang kita alamin ya semalam itu gitu kan. Saat siang itu beberapa teman juga kita rembukan voting gitu. Voting maksudnya ini kok malah betah di sini gitu, kita lanjut melakukan perjalanan untuk pulang atau ngecamp semalam di alun-alun gitu. Akhirnya di voting itu udahlah, kayaknya kondisinya teman ini udah baik gitu kan ya, mudah-mudahan nggak kayak semalam gitu. Akhirnya diputuskanlah kita untuk ngecamp semalam di alun-alun Surakencana gitu. Udah kan kita saat kita putuskan itu, kita dirikan tenda, kita menyiapkan segala macamnya gitu, sampai akhirnya asar ya pokoknya habis asar itu tiba-tiba teman kita yang semalam itu drop lagi, maksudnya ya kesurupan lagi gitu kan, makin lebih kacau dibandingin malam sebelumnya gitu. Udah dari situ udah nggak enak lah, maksudnya firasat gitu ya, semuanya gitu udah ngalamin. Ini aja habis asar udah begini gitu, gimana kita ngelewatin malamnya. Semalam aja kita ya mohon maaf ya, maksudnya kita nggak bisa menyadarkan teman kita ini, apalagi saat ini gitu. Tapi ya kita udahlah, mudah-mudahan kali ini nggak kayak semalam gitu. Kita kan di situ dirikan sekitar 4-5 tenda ya kan, karena pendaki teman kita itu perempuan itu kalau nggak salah ada 5 orang, terus lakinya itu sekitar 8 orangan lah, 8-9 lah. Kita bagi beberapa tenda kan mereka itu. Nah saat teman kita yang pertama yang semalam itu, ternyata teman kita yang perempuan lainnya sama bang, ngalamin kesurupan juga gitu. Pikir kita ini aja kita kesulitan untuk menyadarkan, tambah satu lagi gitu. Nah pas baru satu ini kena, udah satu lagi teman kita perempuan kesurupan lagi. Selang gak lama ini yang pas maghrib satu lagi teman kita, jadi 4 perempuan itu kesurupan. Akhirnya kan ya ada, kita coba berinteraksi lah, maksudnya menanyakan gitu ya, siapa ini yang masuk ke teman kita gitu, maksudnya siapa, apa kita tanya, maksudnya ini si A kan gitu kan. Dia bilang bukan, saya penguasa sini gitu kan. Nah terus teman kita yang kedua itu dia bilang
pendaki apa kakek-kakek gitu. Terus yang ketiga itu anak kecil, terakhir itu perempuan gitu, kayak pendaki gitu, tapi perempuan maksudnya. Ya kita satu aja semalam kerepotan, ini tambah lagi 4 gitu kan. Kita bagi deh tuh maksud teman-teman kita untuk ya coba menyadarkan gitu, jangan sampai kesianan teman kita ini, mereka ini kesianan gitu kan. Pas lepas Isya keadaan makin kacau lah gitu. Makin kacau. Jadi gini Bang, awalnya mereka kan yang cuma ya ini loh, akhirnya mereka mulai berontak-ontak gitu, mulai meracau yang enggak gitu. Kita kan takut juga mereka itu gejala hipo itu kan ngawur ya, maksudnya udah kesadaran mereka itu sudah di luar gitu kan, sudah nggak bisa terkontrol gitu. Kita cek, tapi kan dari segi ini juga mereka ternyata kita kasih sleeping bag, kita kasih pakaikan jaket semacam, kita ganti baju ininya, ibaratnya kita potongan mereka takutnya hipo gitu kan. Nah ada beberapa teman pendaki juga di situ kan, alon-alon banyak lah tenda-tenda pendaki juga, betul barengan banyak saat itu. Ada yang mungkin mereka punya kemampuan lebih lah untuk katanya ya ini mereka ini dimasukin ini sini ini. Padahal kita belum cerita kalau ini siapa yang masukin, si A ini siapa, si B ini siapa, si C ini siapa, si D ini siapa. Tapi mungkin karena mereka punya kemampuan lebih, mereka tahu oh ini sini dimasukin sama ini ya, ini itu gitu. Akhirnya dibantu kita sama beberapa pendaki. Terus cuma satu pendaki ini dia itu salah satu ranger Gunung Salak, keturunan, katanya sih keturunan Prabu Siliwangi gitu kan. Nah dia coba ngebantu kita juga gitu. Masih keturunan gitu, cuma nggak tahu benar enggaknya gitu ya. Dia coba bantu kita dan bantu menyadarkan ya, katanya kalau yang satu ini yang pertama kemasukan agak cukup kuat, maksudnya bukan sembarangan katanya gitu. Nah udah dia coba bantu, dan itu seumur umur saya, maksudnya saya pikir cuma kejadian di film-film aja, dan itu ada petir saat dia membantu ya, ibaratnya dia mungkin bertarung secara goib kali ya dengan yang masuki teman kita itu, si A itu. Ada petir Bang, dar gitu kan. Cukup, bagi saya cukup pengalaman yang ya sekali seumur hidup ya, mudah-mudahan sih jangan lagi gitu kan. Karena malam itu malam cerah lah, karena waktu itu kalau nggak salah malam bulan-bulan inilah, bulan Juli Agustus gitu, masih bulan-bulan cuaca yang agak jarang hujannya gitu, tapi muncul petir saat itu cukup. Tapi petirnya bukan di tangan ya, jadi seakan-akan dar gitu ke arah tanah gitu. Dan dari situ kita makin makin ngedrop sebenarnya sih gitu kan, karena kondisi udah malam tuh Bang. Nah dari situ tetap teman kita ini nggak bisa sadar ya. Akhirnya tapi dia bisa menyadarkan tiga teman. Tapi nggak cuma bantuan dia, kebetulan ada peziarah dari Sukabumi, dari jalur Salabintana. Mereka kan di Surken itu ada tuh kayak gua dekat sumber kita ngambil air. Nah akhirnya disarankan sama mereka kita untuk pindah tenda kita, karena kan kita pindahnya, jadi kan sumber air kita di sini nih Bang, semua suruh pindah yang dekat guanya gitu. Udah pindah aja gitu kan. Udah akhirnya tenda kita gotong tuh, kita pindahin dekat yang gua itu, tempat petilasan atau ziarah gitu kan. Situ sama teman-teman kita pun, kita yang ngalamin kerasukan itu kita pindahkan mereka, kita gotong lah. Ada yang kita bisa gotong, ada yang karena ada yang bisa juga di gemblok kan, jadi kita pindahkan ke situ. Di situ sama mereka itu peziarah itu didoakan lah, dibacakan ayat-ayat suci gitu kan, ayat suci Al-Quran gitu. Ya alhamdulillah dibantu dengan yang tadi juga pendaki itu, 3 teman kita siuman satu persatu, maksudnya sadar satu persatu ya, bukan siuman,
satu persatu gitu, maksudnya yang merasuki mereka lepas satu persatu gitu. Yang si B alhamdulillah lepas, terus nggak lama si C, terus yang lama si D. Nah si A ini tetap bang masih nggak bisa, sampai akhirnya kita pikir aduh kayaknya azan subuh lagi nih dia sadar ya. Ternyata bener bang, teman kita ini pas azan subuh jam-jam subuh gitu ya, itu sadar dengan sendirinya gitu, dan dia nggak tahu kejadian apa-apa yang sebelumnya terjadi gitu. Ada apa nih, apalagi itu kan kondisinya lebih ramai dibandingin malam sebelumnya gitu kan. Kok ramai banget gitu. Kita jelasin pun ya gimana ya, dia masih kayak setengah sadar gitu kan. Akhirnya kita lanjut nih, tapi di saat kondisi teman kita yang A ini, kita sempat ngobrol sama beberapa peziarah, sama beberapa pendaki juga yang bisa berinteraksi, nanya gitu kan, kenapa teman kita ini, siapa sih masukin teman kita ini gitu. Cuma dibilang dia penguasa sini gitu kan. Makanya agak sulit gitu. Udah akhirnya kita putuskan dulu kita nggak banyak begitu matahari terbit, kita langsung packing untuk pulang. Ya memang kesalahan kita di awal itu, kita sudah dikasih peringatan di malam pertama ya kan, dikasih itu, tapi ya karena kebanyakan pendaki teman-teman kita itu ada juga yang baru pertama kali naik ke Gede kan, jadi mungkin sayang mereka udah izin kuliah atau izin kerja gitu kan kalau nggak dilanjut gitu. Tapi dampaknya ya seperti itu, kita ngalamin peristiwa itu kan, dan cukup melelahkan karena 2 malam berturut-turut kita teman kita itu ya diganggu gitu kan. Oke, kita lanjut itu pulang. Bahkan kalau kita mau ke turun Cibodas berarti kan kita naik ke arah puncak. Tapi kita bagi-bagi nih, kita bagi-bagi tim lagi. Jadi karena awalnya yang malam sebelumnya cuma 1 orang, sekarang jadi 4 orang kan, jadi kita kawal nih mereka berempat gitu kan, kita bagi. Nah saya belakang sama beberapa teman saya gitu kan untuk mendampingin si D gitu. Nah si A, si B, si C itu kan teman kita yang 3 perempuan yang itu pendaki itu di depan duluan. Akhirnya dapat kabar nih teman dari atas, dari puncak turun ke bawah nih ke pesan saya, kata bang Ben tolong ini si ini mau loncat ke kawah, kata gitu kan, mau ke kawah gitu kan. Waktu kondisinya kalau nggak salah jam 8 pagi, jam 8 pagi maksudnya masih aja gitu kan, jam 8 pagi masih gitu aja. Akhirnya kita ya udah, saya buru-buru deh tuh tak keril saya taruh di bawah dulu kan, karena di ada temen juga, udah lo jagain dulu deh, gua ke atas juga gitu kan, takut teman-teman yang di atas itu jadi apa-apa gitu. Pas ke atas ya bener, dia tuh udah kayak hilang kesadaran bang. Satu teman kita itu yang semalam sebelum diganggu itu dan mau ke kawah gitu. Ya alhamdulillah beberapa yang pendaki yang ada di atas juga bantu itu biar dia enggak loncat gitu, padahal udah lewatin tali pengaman seling baja itu dia gitu. Kira kita makin warning dan takut teman kita ini kenapa-napa gitu kan. Udah akhirnya diperketat, akhirnya yang tas dia bawa nih, backpack yang dia bawa akhirnya pegang sama teman-teman pendaki yang laki-laki lah gitu, sambil di tangan bang kita ini bang, jadi kita gandeng gitu, jangan sampai dia kan sepanjang kita turun dari puncak ke arah lewat dari Cibodas itu kan memang lewatin tebingan kan, jadi kita pegang gini jangan sampai dia ke kiri atau ke kanan, apalagi ke kanan gitu, ke arah jurang gitu, jaga satu-satu kayak gitu. Nah memang saat perjalanan kita turun ke Cibodas itu cukup aneh sih, maksud kita cukup diganggu gitu, termasuk saya sendiri pun sepanjang turun, apalagi pas sebelum air panas itu kita kayak diikutin gitu, kayak diikutin
ya secara makhluk gitu kan, kayak ada sama kanan kiri kita itu kayak ada yang ngikutin gitu. Wah, itu cukup lama karena temen kita tuh juga nggak bisa dengan normal turunnya gitu, dengan agak lunglai gitu. Jadi kan kita harus mapah dia juga gitu. Agak lama. Nah, salah satu teman kita pun agak ngedrop, yang perempuan itu ya, ini ngedrop dan sempat beronta-ronta juga sepanjang turun gitu. Ya jadi PR juga gitu kan. Akhirnya kebetulan ada salah satu ranger sini juga, dia ngebantu. Karena memang dari awal naik sama beliau kan, dia akhirnya duluan turun untuk minta bantuan teman-temannya, bantu kita gitu, buat bantuin teman kita evakuasi maksudnya gitu. Pas ini akhirnya disarankan setelah sampai sini ya bang, turun nih, setelah sampai di bawah disarankan untuk ke rumah salah satu ya dibilangnya kuncen Gunung Gede ini gitu kan, biar kita itu ibaratnya dibersihkan dulu, teman kita ini ditolong dulu gitu, karena memang kondisinya belum normal banget teman kita itu empat-empatnya ya. Seakan-akan masih dimasuki itu gitu, setengah sadar gitu. Karena sampai di rumah kuncen itu di bawah, nggak jauh dari gerbang itu ada sebelah kanan. Di situ ya dibantulah kita sama beliau kan, sama beberapa warga sekitar. Akhirnya dijelaskan kita di situ asal muasal kenapa kita tuh ngalamin kejadian ini gitu. Ternyata teman kita, salah satu teman kita itu yang malam pertama surupan saat di pos 1 itu sempat buang air kecil, dan saat buang air kecil itu dia menstruasi gitu. Jadi menstruasi itu ibaratnya kayak ia mengundang lah dari situ ternyata. Nah, ternyata pas yang di pos 3 juga kita tuh yang pondokan tuh sudah dikasih kode kan, ada pohon tuh kayak goyang-goyang sendiri bang, gitu. Padahal yang lainnya tuh posisinya diam gitu. Itu pohon itu gerak-gerak sendiri, tapi kita pikir ya mungkin emang anginnya lagi lewat situ kan. Nah, dibilang katanya teman kita ini ibaratnya disukai lah sama salah satu penguasa Gunung Gede gitu. Kebetulan yang ibaratnya yang megang dari jalur Putri ke arah Surakencana gitu. Dan kita pun sempat kita kan dikumpulin tuh di rumah di dalam gitu kan, istirahat di situ. Kondisi malam itu malam Senin bang gitu. Kan emang kita naik Jumat malam ya. Berarti jatuhnya Sabtu dini hari kita berangkat gitu kan. Kita turun itu kan kondisi berarti Minggu malam kita di rumah itu kita dikumpulin gitu kan, ya maksudnya ditanya dulu kenapa kejadiannya gitu kan. Akhirnya pas begitu dijelaskan, ini teman kalian ini disukai sama salah satu penguasa di sini gitu, ya boleh dikata dinikahi secara goib gitu. Sama penguasa itu, kenapa kalian tuh nggak bisa ibaratnya teman kalian itu normal gitu kan, maksudnya sadar gitu, karena cukup kuat lagi dunianya dia gitu. Nah dari situ dia pun bapak juga jelasin gitu, kalau kalian mau tahu gak, kalian ini sekarang juga di rumah saya lagi dikepung katanya, dikepung sama pasukannya gitu. Terus dikepung pak gitu kan, kita percaya nggak percaya gitu. Tapi memang kok sama dengan apa yang pas kita di malam pertama itu dengan penziarah dari Cipanas itu sama, kita tuh dikerumuni gitu kan, atau dikepung gitu dengan banyaknya orang gitu. Nah, ternyata itu berbentuk tentara, tapi tentaranya kayak tentara kerajaan zaman dulu gitu. Akhirnya kita juga dijelaskan kalau alun-alun Surakencana itu dinding-dinding itu pilar-pilar kalau di sebuah kerajaan. Jadi pilar-pilar besar itu
terus masuk itu alun-alun taman gitu. Nah dia itu penguasa salah satu panglima katanya gitu. Terus kita tanya, emang kenapa? Iya, dia tuh sudah, teman kamu itu dinikahi secara goib katanya, jadi ya disukai sama si penguasa itu, kenapa agak sulit gitu. Saat ini pun kalian dikepung gitu, ya lebih baik untuk saat ini kalian jangan langsung pulang, kalian nginep dulu di sini gitu. Akhirnya kita nggak mau ngulang kejadian sebelumnya, memaksakan kehendak kita gitu. Akhirnya kita stay dulu tuh, nginep semalam gitu, semalam biar kondisinya maksudnya jadi lebih baik lah, normal gitu. Nah iseng saya tuh sama teman saya berdua ya, karena kan mungkin bete juga gitu kan, udah ngalamin hal itu beberapa malam gitu kan. Ya udah, saya iseng berdua sama teman saya ke bawah tuh untuk nyari, ya ibaratnya jalan-jalan aja sih, nyari cemilan atau apa. Pas di bawah itu, setelah akhirnya pas kita dari bawah itu kita mau balik lagi nih ke rumah, ya ibaratnya kuncian itu ya. Pas kita balik itu kita kayak diikutin bang, sama kejadian saat kita turun dari gede. Tapi mungkin karena nih aspal itu kayak bunyi sendal kerajaan gitu, kayak kayu gitu, tepuk gitu. Udah kan saya berdua ya, kondisi malam juga ya, mesti nggak terlalu malam tapi sekitar jam 9:30-10-an gitu. Udah kita buru-buru lari gitu, balik lagi ke rumah gitu kan. Dari rumah terus kata ini, kan sudah dibilang jangan kemana-mana dulu, kalian tuh dikepung. Saya bilang iya pak, tadi juga pas turun, pas kita mau balik itu kayak diikutin katanya, kayak diikutin apa ya, kayak diikutin makhluk halus gitu. Iya itu kan pasukan ya kan, salah satu nanya berarti anak buahnya gitu. Lalu dari situ adalah kita nggak kemana-mana dulu dah gitu, sampai kaca kamar mandi itu ke gedor bang, gedor akhirnya pecah ya kan. Dia kayak swing kaca begini lah, pecah. Dan pertama emang katanya nampakin kan, nongol di situ ngeliatin ke dalam gitu. Nah, akhirnya karena ya saya juga ya walau alam sih sebenarnya tuh ya, akhirnya pecah gitu kan. Wah ini makin, akhirnya disterilin atau sama pencuri itu kan. Ya udah alhamdulillah pas pagi setelah sholat subuh makanya bilang gini, ya udah alhamdulillah nih kondisi kalian udah lebih baik gitu kan, udah diinin, jadi kalian bisa pulang gitu kan. Bisa pulang tapi kita nunggu bener-bener kondisi baik nih gitu. Kita lihat teman kita memang malam itu alhamdulillah si A nggak kenapa-napa bang selama di rumah itu ya, maksudnya nggak kayak ngalamin pas di atas gitu. Ini akhirnya kita putuskan balik setelah siang lah gitu, balik. Pas pun kita pulang kita kan tau kan pulang yang gede terusan Taman Cibodas gitu kan, kanan kita nungguin bis di situ kan, kita buat pulang gitu. Nah dapatlah bis, ya masih sore lah. Begitu kita harap pulang ya kan, pikir kita udah alhamdulillah udah baik-baik aja gitu kan, udah nggak ada masalah lagi gitu. Ternyata pas masih di jalur puncak itu connect bis, tiba-tiba kayak orang teriak bahasa Sunda lah gitu. Seakan-akan kayak ribut sama orang lain gitu, dan termasuk supir pun agak sedikit ke belakang gitu supirnya ya. Jadi supir sama connect itu diganggu terus si connect itu nanya nih ke penumpang, termasuk ke kita kan, kita penumpangnya gitu, siapa sini ada yang masalah gini gitu. Akhirnya ya kita bilang ya kita ngalamin gini Kang gitu, iya ini kita sampai diganggu apa makhluk, kita sampai supir itu ditutup katanya sama makhluk itu, dan kita tuh katanya nggak pulang katanya. Jadi katanya itu jangan bawa pulang
ini saya gitu. Wah di situ kita ngedrop bang, maksudnya terus ya alhamdulillah connect sama syukur itu mungkin punya pegangan juga kali ya, jadi masih bisa apa nggak kejadi hal apa-apa, tapi kita tahu hal itu sampai mereka diganggu itu cukup bikin kita ngedrop lagi kan, berarti sebenarnya belum beres gitu. Maksudnya teman kita ini belum benar-benar steril gitu. Di Jakarta pun kita ya akhirnya kita rembukan sampai Kampung Rambutan, kita malam tuh bang dijemput sama mobil bak, ya kan kita akhirnya pulang, tapi sih akhirnya nggak langsung pulang gitu, karena melihat kondisi teman kita si Ani ternyata belum benar-benar iya belum benar-benar baik lah gitu. Bahkan salah satu ke rumah teman kita gitu kan minta bantuan yang salah satu ya memanggilnya udah almarhum si Abah gitu kan untuk bantu teman kita ini. Makanya yaudah besok pagi aja gitu kalian ngumpul di sini di rumah teman kita gitu kan, teman kita itu. Akhirnya pas keesokan harinya itu hari Selasa itu dikumpulin tuh bang di rumah teman kita itu dikumpulin, terus dia dengan bahasa Sunda gitu kan, memang si Abah ini apa dia bilang dia sama penjelasannya dengan apa yang saat itu ujiannya dan beberapa sama semua. Dia bilang ini yang ini teman kamu ini salah satu yang apa maksudnya yang terkuat juga gitu, kenapa sampai nggak bisa hilang gitu. Dan sama ternyata katanya ini karena sudah diingin secara dia disukain lah, teman saya itu bang yang si A itu disukain sama jinnya itu, makanya nggak mau dilepas gitu. Akhirnya si Abah ini apa ibaratnya memanggil salah satu juga yang penguasa itu lah untuk biar si jin itu yang ganggu teman kita itu keluar dari tubuhnya gitu. Pengakuannya si almarhum sih dia memanggil yang sudah kencana gitu, pengakuan ke kita ya, maksudnya saat itu jelasin katanya ya memang saat dia dengan bahasa Sundanya itu dengan teman kita itu apa ibaratnya berkomunikasi itu nggak berapa lama teman kita itu sadar dan dia kaget bang, katanya kok gue di sini gitu. Nah ini di mana kata gitu kan, ya udah kita udah di Jakarta, udah pulang gitu lah, bukannya kita lagi apa lagi naik gunung gitu. Nah, berarti jadi gini, di sini dia bener-bener yang sadarnya dia bang. Nah, berarti selama ini pas yang habis subuh itu siapa gitu kan. Nah akhirnya kita nanya kan, emang lu yang lu rasain apa sih selama sebelum lu sadar ini? Gue sama cowok ganteng katanya, diajak jalan-jalan katanya, gue didampingin dia aja tuh katanya, kita naik dia gitu, dia diajak jalan-jalan katanya, wah cowok itu ganteng katanya, terus jalan ke taman katanya, ya pokoknya pengakuan dia itu selama dia ternyata nggak sadarkan diri itu, ya itu dia jalan sama ini gitu ya. Terus ya dia kan mungkin agak sedikit bingung gitu dengan kondisi tiba-tiba sadar di rumah temen kita dan di Jakarta pula gitu. Akhirnya ya kita jelasin gitu, biasanya biar dia juga tahu apa yang terjadi sama dia gitu, kalau kita tuh ngalamin kayak gini loh, yang dari A sampai akhirnya kita di sini gitu. Terus kita nanya tuh ke almarhum, ini gimana teman-teman kita ini udah termasuk si A ini udah ibaratnya udah nggak apa-apa kan gitu. Ya insya Allah sih nggak apa-apa gitu. Ya udah dari situ kita agak tenang bang, maksudnya tenang untuk jadi kalian belum boleh pulang lah ke rumah masing-masing, ibaratnya boleh balik lagi. Nah cuma memang sebelum pulang itu si Abah sempat pesan gini, si yang apa
jin yang ini temen kita bilang waktu itu sempat macam kalau kalian kesini lagi tanpa si A ya pokoknya bakal terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Wah bikin drop dong kita, maksudnya ngedrop dalam artian kalau kita kesini gitu tanpa bawa dia kita bakal ini gitu. Wah benar-benar awalnya agak sedikit apa ya jatuhnya apa ya parno lagi gitu ya. Alhamdulillah pas selang 3 bulan ya dari kejadian itu saya kan balik lagi tuh karena ngantar sepupu ada opsi kan, nah bilang turut temenin gitu, cuma dari jalur Cibodas naiknya gitu, nggak dari Putri. Ya alhamdulillah maksudnya apa ya alhamdulillah masih dilindungi sama Allah gitu ya kan ya. Akhirnya sama berikut pendakian berikutnya sama beberapa teman juga ya alhamdulillah ini apa dilindungi Allah. Yang penting ya itu mungkin kesalahan kita awal, kita namanya tempat yang kita datangin mau itu hutan mau itu gunung mau itu apapun harusnya memang izin gitu apa assalamualaikum lah istilahnya permisi lah gitu. Terus kita tahu aturan-aturan ternyata pun juga kita baru sadar kita mulai naik itu ternyata mau 1 suro gitu. Emang terang bulan gitu, dan itu katanya tempat apa waktu-waktunya itu inilah keluar lah gitu, cukup sakral lah gitu. Itu sih yang pengalaman cukup bagi saya apa cukup nggak bisa dilupakan gitu. Dan memang di saat tahun itu 2006 itu pernah dengar juga sih ada yang apa mungkin kan karena kondisi waktu itu yang di sudah rencana ya ada beberapa pendaki lain yang menyaksikan juga, sempat dia tuh apa ibaratnya tahu lah kondisi itu. Akhirnya cukup waktu itu cukup agak ramai juga sih kejadian itu gitu. Itu sih menurut saya yang apa karena ya teman saya itunya saya juga ngalamin langsung di apa di ininya apa digangguinnya gitu ya. Alhamdulillah mungkin itu pelajaran aja sih buat saya. Akhirnya dari situ banyak belajar gitunya ya. Lain kali kalau mau naik ya lihat waktu juga sih, terus ya lihat apa ada tata krama yang harus kita patuhi gitu. Mau kita kemanapun tetap ikutin aturan yang ada, dan terutama ya izin lah itu, maksudnya izin secara ininya ya apa namanya, karena kan kita nggak tahu kalau kita tuh ibaratnya berdampingan dengan dunia ya kayak gitu, maksudnya makhluk jin atau apa kayak gitu sih. Itu pengalaman yang dari saya alami gitu ya. Mudah-mudahan kejadian ini jadi pelajaran buat yang lain juga sih. Itu aja sih bang yang dari saya gitu. Cukup menegangkan ya menghadapi 4 wanita semua yang kesurupan. Iya. Cowoknya tadi berapa bang? 8 sekitar 8 atau 9 gitu, karena salah satu juga ya warga sini gitu. Waktu naik kita bareng gitu, dan itu ya wah dah pengalaman yang luar biasa ya dari Bang Benga, dimana pada tahun 2006 silam melihat, mengalami dan menemani langsung temannya si A itu mengalami kesurupan oleh penguasa Gunung Pangrango. Oke Bang Benga, terima kasih ya. Sama-sama Bang atas ceritanya, sudah menceritakan kepada Jejak Backpacker Misteri. Mudah-mudahan penonton setia Jejak Backpacker Misteri suka dengan tayangan ini. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Jejak Backpacker, like, comment, and share. Tentunya jangan lupa aktifkan selalu tanda lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.